Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Interpretatio Caesar in Claris. Apabila teks undang-undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi untuk menafsirkannya. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum dan politik, serta hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Nazwa Lutfia sebagai pembicara pertama, Ahmad Taufik sebagai pembicara kedua, dan Adelia Nurfadilah sebagai pembicara ketiga. Memasuki ranah argumentasi, izinkan saya mengulik sedikit tentang latar belakang mengenai mosi perdebatan kita pada kali ini. Menurut pasal 455 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu telah memiliki kewenangan yaitu untuk menangani setiap pelanggaran-pelanggaran pemilu. Akan tetapi permasalahannya di sini adalah undang-undang tersebut tidak menjelaskan kepastian hukum yang jelas terkait kapan daluarsa kewenangan Bawaslu berakhir. Dewan Juri yang terhormat, sehingga ketika penetapan hasil pemilu secara nasional telah dikeluarkan oleh KPU, maka menjadi dilema tersendiri tentang lembaga mana yang berwenang untuk menanganinya. Apakah Bawaslu atau KMK sesuai dengan pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dewan Juri yang terhormat, maka dengan ini kami menyatakan bahwa kami tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini dikarenakan kami beranggapan bahwa Bawaslu tetap memiliki kewenangan sekalipun hasil penetapan pemilu secara nasional telah dikeluarkan oleh KPU. Menyambung lidah dari pembicara pertama, maka perkenankanlah saya sebagai pembicara kedua untuk melanjutkan statement dari tim kami. Tim kami di sini sangat tegas menyatakan bahwa kami tidak setuju atas mosi kali ini. Kami tidak setuju apabila dikatakan bahwa Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu tidak memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran pemilu pasca adanya penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU. Apabila kemudian dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi lebih berwenang untuk menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu pasca adanya penetapan hasil pemilu secara nasional, maka tim kami menyatakan dengan tegas bahwa hal tersebut merupakan suatu kekeliruan secara hukum. Karena apabila kita tinjau di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 24C ayat 1 junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 474 sudah sangat tegas menjelaskan bahwa yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yaitu adalah memutus sengketa hasil pemilu. Pun demikian dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pada pasal 10 yang sudah sangat tegas menjelaskan bahwa yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yaitu adalah memutus sengketa hasil pemilu, bukannya memutus pelanggaran pemilu. Oleh sebab itu kami menyatakan bahwa di sini yang memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran pemilu pasca adanya penetapan hasil pemilu secara nasional yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan wewenang mutlak dari Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Biarkanlah Mahkamah Konstitusi berposisi sebagai the guardian of constitution, sedangkan Bawaslu berposisi sebagai the guardian of election. Oleh sebab itu tim kami di sini menyatakan dengan tegas bahwa kami tidak setuju atas mosi kali ini. Lex regicit superflua, pugnantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya melanjutkan argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara kedua kami. Lembaga peradilan dan lembaga kuasi peradilan seperti MK dan Bawaslu seharusnya bertujuan untuk meniadakan konflik. Tetapi pada akhirnya kedua lembaga inilah yang menciptakan konflik itu sendiri. Dikarenakan berbenturannya kewenangan mereka dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak secara jelas menerangkan kapan daluarsanya akan kewenangan Bawaslu dan juga tidak memisahkan dengan jelas antara kewenangan MK dan Bawaslu pasca penetapan tersebut. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontrak menyarankan untuk reformulasi kembali Undang-Undang Pemilu dengan cara mengadopsi ketentuan dan syarat dari lembaga pra-peradilan, di mana pada saat pemeriksaan pokok perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, maka secara otomatis kewenangan dari pra-peradilan pun berakhir. Dalam hal ini, Bawaslu bisa mengadopsi hal yang sama, bahwa Bawaslu tetap berwenang dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, tetapi jika MK sudah memeriksa sengketa hasil pemilu, maka secara otomatis Bawaslu pun berhenti kewenangannya akan hal tersebut. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tekankan bahwa kami tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tim Debat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Salam demokrasi.